Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Christine sudah membuat produk kemarin. Sampun, kelompok, berkelompok atau individu? Oke, good. Satu kelompok berapa orang? 2. Berarti nanti praktis akan ada 17 karya. Betul ya? Nah, dari 17 karya nanti setiap kelompok harus mempromosikan barangnya. Barang yang sudah dibuat. Paham maksud saya? Anggaplah begini. Anggaplah kalian merupakan produsen barang yang sudah kalian buat. Apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan promosi? Nah, ini tadi kan kalian sudah membuat produk. Nah, sekarang anggaplah kalian adalah seorang produsen. Jadi masing-masing dari kalian 2 orang ya, yang sudah berkelompok kemarin, membuat promosi dari apa yang sudah kalian produksikan. Nah, promosi yang harus kalian lakukan harus memenuhi atau memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama adalah menentukan target pasar. Tadi target pasar ya. Tolong di mute semua speaker. Kalau mau ngomong baru di unmute. Nah, di sini menentukan target pasar. Untuk menentukan target pasar dari produk yang kalian buat tadi, siapa yang akan kalian jualkan atau targetnya siapa? Apakah anak-anak, apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak atau nenek-nenek atau semua kalangan usia. Nah, kalian harus menuliskan target pasarnya siapa. Bisa diterima? Nah, setelah menentukan target pasar, ini di sini, misal di sini ya, yang merah-merah ini ibu-ibu, yang biru-biru adalah bapak-bapak, yang biru muda adalah nenek-nenek misalnya. Jadi harus menentukan siapa target pasar yang akan kalian promosikan tadi, yang akan barang kalian akan dipromosikan ke siapa. Nah, setelah menentukan target pasar, kemudian misi apa yang ingin dicapai dalam promosi itu. Agar promosinya efisien, misalnya promosi sampo misalnya, berarti kan misi apa yang kalian bawa? Akan menghilangkan ketombe kah? Akan menguatkan akar rambut kah? Atau akan membuat rambut menjadi berkilau? Nah, paham maksud saya? Nah, dari barang yang sudah kalian buat tadi, silahkan misi apa? Saya buat kap lampu, Bu. Misimu apa? Misi saya adalah kamar agar ada lampu tidurnya yang cantik, misalnya begitu. Boleh. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan pesan yang ingin disampaikan. Nah, kalian harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan target market. Kenapa? Misal begini ya, targetnya adalah anak-anak atau balita, maka kalian harus membuat pesan yang sesuai dengan balita. Jangan yang bahasanya bahasa kaula muda misalnya demikian. Kalau target pasarnya adalah remaja, anak-anak remaja, maka jangan pakai bahasa balita. Nah, sehingga akan mempunyai daya tarik emosional, rasional, dan moral. Tentu dengan memperhatikan bahasanya sopan, begitu ya. Bahasanya harus sopan, kemudian apalagi singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak bertele-tele membuat kalimat atau ajakan yang panjang misalnya demikian. Kemudian kalian harus memilih media promosi apa yang kalian pakai, apakah online ataukah offline. Nah, kalau online tentu marketnya, targetnya juga harus bisa
masuk di online itu. Paham maksud saya? Nenek-nenek yang tidak bisa medsos misalnya, pasarnya ya cukup baliho saja. Kalau misalnya target pasarnya adalah SD sampai anak kuliah atau ibu-ibu yang bisa bermedsos sekiranya, maka bisa pakai Instagram boleh, bisa pakai Facebook boleh, bisa pakai WhatsApp juga boleh. Nah, jadi kalian sudah bisa mengira-ngira siapa target pasar saya, misi saya apa, pesan yang ingin saya sampaikan apa. Kemudian yang keempat adalah memilih media promosi yang tepat. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjut nggih. Di yang kelima, kalian harus menentukan besarnya anggaran. Maksudnya apa? Di besaran anggaran, tentu barang yang kalian produksi memerlukan anggaran. Nah, contoh, kalau membuat kap lampu kamar, maka akan ada lampunya berapa, kabelnya berapa, bahan-bahannya berapa, lemnya berapa, dan sebagainya. Bisa diterima? Nah, dari besaran anggaran yang sudah kalian buat tadi, kemudian selanjutnya adalah menentukan saya mau untung berapa. Katakanlah membuat kap lampu itu 100.000 misalnya anggaran produksinya. Dan saya ingin untungnya 10%, 100.000 untungnya 10%, 10%-nya adalah 10.000, maka kalian harus menjual berapa nak? 100.000 itu baru biaya produksi, kemudian mau untung 10%, nah 10%-nya adalah 10.000. Kalau begitu berapa yang harus kalian jual barang yang sudah hasil produksi tadi? Berapa? Loh, 150? 110.000. Nah, yang 100 tadi untuk biaya produksi, yang 10.000 untuk apa? Good. Bu, saya nggak mau 10% untungnya, saya mau 50% dari biaya produksi. Yo betul itu mah, dijawab 150 itu mah ya. Jadi Amri, betul Amri, 150.000 kalau kamu pengen untung sebesar 50% dari biaya produksi. Nah, jadi produsen itu harus melakukan produsen harus melakukan promosi dari barang yang sudah dibuat, ya kan? Nah, promosinya siapa target pasarnya, kemudian misi apa yang dibawa, pesan apa yang disampaikan, mau melalui media apa, offline atau online. Nah, kalau nenek-nenek misalnya, ya jangan offline, jangan online, cukup dikasih baliho, cukup dikasih pamflet, boleh lah. Setelah menentukan besar anggaran, lanjut kemudian mengukur efektivitas promosi yang akan dilakukan. Ini langkah akhir. Jadi sebenarnya idealnya sampai di sini langkah kalian nanti, tapi cukup 5 saja sudah tidak apa-apa. Untuk mengukur efektivitas kita lewatkan. Nah, saya hanya menyampaikan di mengukur efektivitas ini untuk menyurvei promosi yang sudah kalian lakukan. Tadi loh sudah buat promosi kan? Nah, bisa pakai ini, pakai online ini. Yang survei beginian pakai online, biasanya pakai Google Form. Sudah diajari sama Pak Jalal membuat Google Form angket? Sudah apa belum? Belum. Nanti kalau sudah tahap di sini nanti bisa saya ajari boleh, atau
minta tolong Pak Jalal juga bisa. Nah kalau yang ini kalian angkatnya menggunakan offline, jadi nggak kertas. Puaskah dengan promosi? Apakah gambar yang sudah saya buat pada promosi sudah bagus? Teknik pewarnaannya, bahasanya apakah sudah mengena? Dari survei itu nanti akan dibuat, nah begini, diagram, boleh diagram lingkaran, boleh diagram batang. Tapi khusus untuk langkah ke-6 dilewati terlebih dahulu, ya. Jadi kalian buat promosi produk kalian hanya sampai di tahap kelima. Yang pertama adalah menentukan target pasar tadi. Kemudian yang kedua adalah menentukan misi yang akan kalian. Jadi nanti kalau buat promosi harus dijelaskan targetnya siapa, misinya apa, pesan yang disampaikan apa, kemudian media yang digunakan apa, offline ataukah online. Yang terakhir menentukan besaran anggaran. Ya. Oke. Nanti pelaporannya saya ada yang pakai virtual, pakai pameran virtual bisa. Jadi nanti barangmu difoto dari atas, dari bawah, dari samping, dari bawah, dari atas, bawah, kiri, kanan, pojok, dan seterusnya ya, agar ketika melakukan promosi jelas barang yang kalian promosikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada? Sudah cukup? Kira-kira hari Senin bisa melampirkan promosi yang kalian lakukan? Produknya kan sudah, ya kan? Boleh. Mau buat baliho, kalian yang merancang balihonya untuk promosi, kemudian dipromosikan, atau pakai online bisa, pakai medsos bisa. Saya mau buat ini, program ini, nanti diserahkan ke saya. Kalau sudah, saya akhiri. Selamat beristirahat, selamat weekend. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.